Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Kemarin kita sudah membahas tentang soal manajerial ya. Hari ini kita juga akan membahas soal manajerial. Beberapa soal, ada total berapa ini nanti ya, dihitung sendiri, oke? Kita mulai dari soal yang pertama, tapi ini angkanya angka 4 karena kemarin ketika simulasi jatah PGRI ini berada di nomor 4. Oke, kita mulai nomor pertamanya. Seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Namun, Anda dimintai sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Waduh, sikap Anda adalah, ini cukup mudah ya. Ini sebenarnya sesuatu hal yang bertolak belakang dengan SOP, langsung saja ditolak gitu. Mana nih, bahasa menolak. Oh ini nih, yang option B. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik. Nah, ini sesuai SOP. Lanjut ke soal berikutnya. Ya, oke, kemarin ini nomor 5 gitu maksudnya. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? Oke, sebagai seorang pekerja, kita baiknya adalah bersikap ramah, sopan santun kepada orang lain, dan mudah untuk mengapresiasi apapun hasil dari teman kita ya. Apalagi target pencapaian. Itu kan hal yang positif. Berarti sebaiknya kita, yang A, saya mudah melakukan apresiasi positif. Betul. Yang B, saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan yang memang no, harus nunggu luar biasa dulu baru mengapresiasi. No, saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Ini no, dari diksinya aja sekedarnya. Saya jarang memberikan apresiasi kepada teman, kecuali memang luar biasa, sudah harus luar biasa dulu, itu masih jarang lagi. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Apresiasi yang seperti apa dulu ini? Jadi poin A yang paling tepat di sini. Oke, kita lanjut ya. Di soal berikutnya, aduh silau bener. Cahayanya bikin silau. Anda adalah seorang ketua RT, ini menarik nih. Dan diundang untuk menghadiri acara keagamaan kaum minoritas. Apa yang Anda lakukan? Nih, sebagai seorang pemimpin di suatu daerah tertentu, kita harus bisa menghargai semua genre dari penduduk kita ya. Mau di agamanya apapun, ras apapun, harus kita hargai dan saling toleransi, apalagi sebagai ketua RT. Nah, caranya, padahal ketua RT tersebut berbeda agama dengan kaum minoritas tersebut. Terus bagaimana? Nih ya, A, menghadiri undangannya dan mengikuti tiap sesinya. Kalimat depannya betul, tapi jika mau mengikuti sesinya kan bukan agamanya. Yang B, mengirimkan wakil, jangan. Kalau bisa hadir sendiri ya. Yang C apa sih ini? Menolak karena, jangan menolak. Menolak juga, apalagi menolak dan tidak menghadirinya dengan alasan sedemikian rupa, itu beralasan, berarti orangnya suka membuat-buat alasan. Dan yang E adalah menghadiri undangannya meski tidak harus sampai selesai acara tersebut. Nah, ini baru betul. Menghadiri undangannya dan ini nih. Aduh, serak. Dan tidak harus sampai selesai acara. Nah, ini memang betul. Mengapa? Karena berbeda agamanya. Jadi tidak perlu sehingga selesai ya, cukup menghadiri itu sudah, apa bahasa Jawanya orang-orang nih ngayem-ngayemi gitu, sudah cukup menghargai perbedaan tersebut. Dan undangan itu kalau datang kan sudah bagus, tapi belum tentu di keadaan corona ini ya. Situasi itu berbeda di saat corona. Lanjut. Nomor 10. Ini nomor 10 waktu simulasi kemarin. Kaget saya kok tiba-tiba 10 soal. Saat presentasi, kelompok anggota yang seharusnya jadi pembicara tidak bisa datang. Sebagai ketua tim, Anda sebaiknya bentar. Oke.
namanya masalah kelompok seharusnya diselesaikan oleh kelompok tersebut. Mau diskusi dulu boleh, mau bagaimana, pokoknya masalah kelompok ya diselesaikan dengan kelompok, masalah dengan atasan ya selesaikanlah dengan atasan, dan sebagainya. Cari permasalahannya, ya udah cari aja solusi dari permasalahan itu, tidak usah kemana-mana ya. Tadi adalah masalah kelompok karena si pembicara tidak bisa datang, berarti semua kelompok menjadi bertanggung jawab, bukan hanya ketuanya saja. Nah, kebetulan Anda ini sebagai ketua, apa yang akan Anda lakukan? Yang A, menelpon orang tersebut sambil memikirkan alternatif. Ini bisa jadi bisa jadi, tapi di saat genting tersebut apakah itu cukup efektif? Ya kan? Ini kan masalahnya sudah mau presentasi gitu. Yang B, nih, mana saat presentasi kelompok. Nah, posisinya kan berarti sudah akan memulai karena saat presentasi kelompok, bukan yang masih nanti. Jika masih nanti masih bisa dikonfirmasi mungkin ya orang yang sebagai pembicara, tapi ini saat presentasi kelompok, jadi diksinya adalah pada saat itu gitu waktunya. Jadi ini saya save aja yang A ya. Menyemangati anggota tim lain. Menyemangati itu maksudnya berarti dia lepas tangan gitu, sebagai ketua kelompok lepas tangan, semangat ya teman-teman, tapi dia gimana, tidak bekerja. Lanjut. Yang C, marah, salah diksinya. Lapor ke atasan dan minta arahan. Aduh, ini masih masalah yang masih bisa diselesaikan sendiri. Jadi hindari jawaban yang melapor kepada atasan ya, sedikit-sedikit laporan, jangan kayak anak SD nih. Yang E, dimusyawarahkan dengan anggota kelompok untuk menentukan siapa yang akan melakukan presentasi. Nah, itu baru benar. Mengapa? Karena ini diselesaikan bersama-sama dengan cara dimusyawarahkan. Karena masalah kelompok atau tim ya harus diselesaikan bersama oleh tim tersebut gitu. Lanjut. Oke, kita lanjut lagi. Tadi break karena handphonenya tiba-tiba mati ya. Ternyata perlu dicolokin. Oke, lanjut. Rekan kerja Anda selalu pulang 1 jam lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan kantor Anda. Suatu hari di saat teman kerja Anda pulang tiba-tiba, ini sebenarnya ada 2 situasi nih. Saat teman kerja Anda pulang, kan ini sudah selalu dia sifatnya, berarti sudah merupakan kebiasaan si rekan tersebut. Tiba-tiba anak Anda menelpon dan mengajak pergi jalan-jalan. Ada 2 situasi ya jadinya ya. Ini satunya si teman kamu itu pulang, satu lagi anak Anda itu mengajak untuk jalan-jalan. Yang Anda lakukan adalah, kita perlu tahu bahwa pulang awal itu kan tidak sesuai standar ya. Nah, permasalahannya adalah apakah di teman Anda atau di putra Anda. Kalau teman Anda kan dia sudah memang setiap harinya selalu, terus berarti setiap hari dia pulang lebih awal. Namun, apakah Anda juga akan melakukannya demi anak Anda yang hanya mengajak pergi jalan-jalan? Tergantung situasinya sebenarnya. Jika anak Anda sakit parah atau apa, itu baru bisa ya. Tapi kalau mengajak jalan-jalan kan sepertinya tidak perlu diiyain gitu. Yang A, menegur rekan Anda dan membicarakan masalah tersebut baik-baik dengannya. Ini kita tidak sedang membahas teman Anda yang pulang lebih awal, bukan. Tapi ini ajakan anak Anda untuk pergi jalan-jalan itu. Kemudian ada teman Anda yang memberi contoh, bisa pulang lebih awal nih. Apakah mau ikut-ikutan? Gitu maksudnya. Yang B, mengikuti rekan Anda pulang pada jam yang sama, salah karena tidak SOP. Kemudian mengikuti membiarkan rekan Anda pulang dan tetap menyelesaikan pekerjaan. Ini terdengar bagus, tapi sebentar ya, saya save dulu. Terdengarnya sih oke ya. Lanjut. Yang D, tetap pulang pada waktu yang telah ditentukan. Ini juga bagus. Yang E, melaporkan kejadian tersebut pada atasan. Ini bukan masalah yang pelik, tidak usah dikit-dikit melapor ya. Oke, yang paling tepat di sini adalah yang D. Mengapa? Alasannya karena begini. Kalimat yang tetap menyelesaikan pekerjaan itu memang bagus. Namun depannya coba, membiarkan rekan Anda pulang, itu menunjukkan
secara tidak langsung ya menunjukkan bahwa Anda ini setuju dengan adanya pulang lebih awal, ya kan? Dengan membiarkan orang membuang sampah, berarti Anda setuju kalau membuang sampah sembarangan itu boleh-boleh saja. Nah, ini sama aja. Ini jadi harus hati-hati dengan diksinya ya. Jangan terjebak dan terjerembab gitu. Terjerembab. Lanjut. Oke, yang ini apa nih? Anda diminta oleh kepala sekolah menjadi ketua panitia sebuah kegiatan sekaligus penanggung jawab. Bla 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 bla, padahal Anda merasa belum pantas. Karena masih ada guru yang dianggap lebih mampu. Nah, ini nih, kuncinya di sini ntar. Sikap yang harus Anda lakukan adalah A. Jadi begini, dalam suatu organisasi yang terpenting itu adalah pencapaian target dengan maksimal, bukan masalah Anda harus menjadi nomor satu. Walaupun pengembangan diri itu penting, tapi target utamanya adalah targetnya itu tercapai dengan maksimal gitu ya. Agar maksimal, harusnya siapa yang menjadi ketua, nah gitu. A. Menolak permintaan itu tidak baik ya, menolak perintah dari atasan itu tidak baik, kecuali pada situasi tertentu yang memang Anda ini tidak bisa sama sekali. Ini kan masih bisa ya. B. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran masukan guru lain. Oke, bisa. Menerima permintaan tersebut dengan senang hati, saya save dulu. Menolak permintaan tersebut dan mengusulkan teman guru lainnya kepada kepala sekolah. Jangan. Itu menunjukkan bahwa Anda ini kurang bersikeras dan kurang kerja keras gitu. Jangan mudah menolak permintaan, apalagi ini kan baru merasa belum pantas, bukan benar-benar tidak bisa ya. Kalau benar-benar tidak bisa, baru misal Anda tahu bahwa pekerjaan tersebut Anda sama sekali tidak mengetahuinya gitu, atau bagaimana, itu baru bisalah option menolak jika ada rekan lain yang lebih jago. Tapi kalau ini kan belum tentu dia itu tidak bisa. Jangan menolak. Yang E, menerima tawaran tersebut agar memperlihatkan kepada guru lainnya bahwa Anda memang layak. Menunjukkan, jangan dipilih option menunjukkan kepada orang lain. Fungsinya apa menunjukkan? Seperti sedikit mengarah ke arah ini sikap sombong dong ya. Jangan. Oke, antara B dan C optionnya yang paling tepat adalah yang B. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan meminta saran kepada guru lainnya. Kenapa? Tujuannya adalah kita lihat lagi ke target pencapaian. Dengan cara Anda ini meminta saran dari guru lain, otomatis guru lainnya itu yang ini nih, yang dianggap lebih mampu, maka pencapaian targetnya bisa lebih maksimal begitu. Mengapa yang C kurang tepat? Menerima permintaan tersebut dengan senang hati karena ada kalimat merasa belum pantasnya. Jadi yang terbaik adalah meminta saran terlebih dahulu dari orang yang sudah lebih berpengalaman begitu. Lanjut, nomor berapa sih ini? Nomor sekian lah ya. Ketika Anda turun ke lapangan untuk melakukan peninjauan secara langsung, tiba-tiba Anda mendapat protes dari salah satu karyawan Anda karena kinerja Anda sebagai pimpinan mengecewakan. Waduh, berani bener nih. Hal yang Anda lakukan dalam menyikapi masalah ini adalah Anda ini sebagai pemimpin, kemudian ada karyawan yang mengatakan pekerjaan Anda ini mengecewakan. Sikap sebagai seorang pemimpin yang baik yang mana nih? A. Membiarkannya. Jangan membiarkannya ya, itu sikap acuh tak acuh tuh jangan. Yang B. Marah dan langsung memecat. Ini baper namanya ya, jangan. Yang C. Memanggil karyawan tersebut dan menyarankannya supaya tetap bekerja dengan baik, saya save. Yang D. Memanggil karyawan lain untuk memberitahu karyawan tersebut karena dapat mengganggu kinerja Anda sebagai pimpinan. Ini juga dia baperan berarti. Takut pekerjaannya rusak, tidak fokus, makanya dikasih tahu tuh. Ya. E. Memanggil karyawan tersebut dan mengingatkannya supaya menjaga tingkah laku. Oke. Option yang paling tepat adalah yang C. Mengapa? Karena dengan cara kita meminta dan tetap memotivasi itu adalah cara yang terbaik bagi seorang pemimpin ya. Atau jika ada option begini, memanggil dan meminta alasan mengapa dia bilang seperti itu juga bagus sebagai option, bisa dipilih karena itu menunjukkan arah ke introspeksi diri gitu.
Tapi karena ini tidak ada, yang paling tepat ya ini, yang C, memanggil karyawan tersebut dengan memberi motivasi biar dia tetap bekerja dengan baik aja. Bagus optionnya, dan sulit sepertinya dilaksanakan. Oke, soal terakhir ya ini ya. Oke, cepat-cepat nih. Suatu hari Anda ditugaskan sebagai guru piket. Pagi itu ketika sedang sibuk-sibuknya mengerjakan administrasi pokoknya, tiba-tiba Anda didatangi oleh orang tua siswa yang ingin mau mengajukan BSM. Karena anaknya sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya. Berarti ini prosesnya harus cepat nih, kan? Segera gitu sifatnya. Nah, setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali pula, orang tua ini masih saja kebingungan dan tidak mengerti dengan prosedur yang Anda jelaskan. Sudah panjang lebar, bahasa yang mudah dimengerti, kemudian berkali-kali, berarti tidak hanya sekali, tapi beliau masih tidak mengerti juga. Jadi masalah di sini adalah bukan terletak di kesalahan Anda, tapi di orang tua tersebut yang masih tidak mengerti walaupun sudah dijelaskan berkali-kali. Jadi cari solusi untuk si orang tua ini yang sudah dijelaskan berkali-kali ya, tapi masih tidak dimengerti. Oke, yang A, memberi penjelasan secara perlahan. Tadi sudah dijelaskan dengan perlahan tapi masih saja tidak mengerti. Berarti kan percuma jika solusinya yang itu lagi ya. Yang B, menjelaskan secara dengan bahasa yang mudah dipahami, kan tadi sudah juga. Meminta kepada teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani BSM dan memahami prosedur yang ada. Tadi itu dijelaskan bahwa kita sudah menjelaskan berkali-kali. Itu menunjukkan bahwa kita itu sudah paham sebenarnya. Jadi tidak perlu meminta bantuan teman Anda, karena kita pun sudah paham. Namun yang tidak paham itu orang tuanya ya, bukan kitanya. Kemudian yang D, meminta orang tua siswa tersebut untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan. Nah, ini bisa menjadi solusi nih, karena masalahnya tadi orang tua yang tidak mengerti. Jika dia memanggil salah seorang kerabatnya, insya Allah si petugas bisa menjelaskan kepada kerabatnya dan segera target BSM-nya bisa terlaksana. Fokusnya kan yang penting BSM-nya itu jadi gitu. Yang E, menjelaskan dengan sabar. Tadi sudah sabar banget malah. Sama saja. Oke, jawabannya adalah yang D. Sekian dari saya, beberapa penjelasan soal mengenai task manajerial. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka, silakan like, beri saran pada kolom komen, dan tekan tombol subscribe-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.